5.000. Satu lagi nih. Mana ada gampang. Negeri Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah, merupakan salah satu wilayah pesisir di Provinsi Maluku yang kehidupan masyarakatnya tumbuh berdampingan dengan laut. Di wilayah ini, berbagai upaya terus dilakukan untuk menumbuhkan budaya baca di kalangan siswa sekolah dasar sebagai bekal menghadapi perkembangan zaman. Melalui pandangan 3 guru dari sekolah yang berbeda, dokumenter ini mencoba memotret kondisi literasi siswa, tantangan yang dihadapi, serta harapan bagi masa depan generasi muda di wilayah pesisir Maluku. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan membaca sejak usia dini. Berbagai program dan fasilitas literasi terus dikembangkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tumbuhnya budaya baca. Sebenarnya kalau kemampuan literasi sekolah ini sudah meningkat, karena di awal tahun pelajaran kemarin itu sudah ada kegiatan, yaitu kegiatan lulus itu tentang kemampuan asesmen kebutuhan belajar siswa. Jadi asesmen kebutuhan belajar siswa itu yang perlu fokuskan di literasi. Jadi literasi anak itu setiap hari sebelum 15 menit guru itu harus ajar siswa dulu. Ajar siswa 5 menit, hasilnya itu setiap hari itu dimulai. Ini di sini di sekolah ini kan dengan adanya literasi ini ada terbagi atas 3 level, itu guru, suku kata, dan kata. Tetapi setelah kita adakan kegiatan literasi, yang pertama di sini kita punya pojok baca. Anak-anak bisa lihat di sana ada pojok baca, di sana digunakan. Kemudian kita terbiasakan 15 menit sebelum belajar. Setiap pembelajaran mulai masuk 15 menit sebelum belajar kita kasih anak-anak membaca dulu. Upaya-upaya tersebut menunjukkan komitmen sekolah dalam mendukung tumbuhnya budaya literasi siswa. Namun, di tengah berbagai program yang telah dilaksanakan, terdapat sejumlah tantangan yang turut mempengaruhi kebiasaan membaca siswa saat ini. Di tengah berbagai upaya yang telah dilakukan, perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru dalam membangun budaya baca. Kemudahan akses informasi melalui gawai membawa perubahan terhadap kebiasaan belajar generasi muda. Akses sekarang kita tidak bisa bilang bahwa dia punya orang tua tidak mampu dan mampu, karena buku di sekolah juga disediakan. Buku disediakan, bahkan diperbolehkan untuk pinjam, untuk membaca di rumah. Jadi kalau bilang ya akses buku, misalnya keadaan keluarga, ekonomi orang tua mempengaruhi. Kalau menurut saya kayaknya kurang ini ya, karena kita punya buku kan disediakan di sekolah. Saya sebagai guru yang memang saya alami di kelas 4 tahun yang lalu dengan sekarang masih lebih kualitasnya masih yang lama, yang sebelum ada gadget. Karena mereka sekarang ini kan kebanyakan dengan HP, ya, jadi memang punya literasinya kurang. Ada TikTok, itu yang mempengaruhi anak-anak bermain TikTok, nonton yang kurang ada punya kaitannya dengan pendidikan, sehingga membuat mereka malas membaca. Tapi kalau kita kaitkan dengan 4 tahun yang lalu, itu kemampuan membacanya lebih bagus. Untuk sekarang ini buku bacaan dan buku mata pelajaran yang dipakai guru sekolah siswa. Dan mereka ada lihat buku ada di pojok baca tuh, itu ada dong buku fiksi dan non-fiksi, non-teks dan teks sama di situ. Itu buku non-teks dan teks itu di sekolah. Menariknya, para guru menilai bahwa ketersediaan buku bukan lagi persoalan utama. Perpustakaan, pojok baca, dan berbagai sumber bacaan telah tersedia. Namun, membangun kebiasaan membaca di tengah perkembangan teknologi menjadi tantangan yang terus dihadapi.
Budaya membaca tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah. Keluarga dan lingkungan sekitar memiliki peran yang tidak kalah penting dalam membentuk kebiasaan belajar anak. Kenapa saya berbicara begitu? Karena hanya ada, kita bisa lihat anak-anak yang memang betul-betul diperhatikan oleh orang tua, memang betul-betul ada perkembangan. Tapi kalau yang memang orang tuanya juga main HP, kurang perhatian terhadap anak, kan? Karena anak kan kita tidak bisa bilang bahwa keberhasilan suatu siswa itu dari guru saja. Kan ada 3 tungku yang mempengaruhi: guru, orang tua, lingkungan. Nah, waktu di sekolah kan cuma berapa jam, paling kurang 8 jam ya. Di luar kan lebih banyak. Jadi kalau kurang ada perhatian dari orang tua atau lingkungannya misalnya tidak mendukung, otomatis mempengaruhi ya, literasi. Kemarin itu kita bilang tuh itu satu saja kolaborasi antara orang tua dengan guru itu harus penting. Itu sih kita 50 itu dan itu kolaborasi itu penting antara orang tua dan siswa. Dan salah satunya ini tentang membaca dan keadilan. Ini sesuatu karena anak-anak ini terlalu banyak bermain itu, jadi mereka tuh kayak kurang perhatikan sedang belajar. Kerjasama antara sekolah, keluarga, dan lingkungan menjadi fondasi penting dalam membangun budaya literasi yang berkelanjutan. Berdasarkan pandangan para guru, berbagai upaya telah dilakukan sekolah untuk menumbuhkan budaya literasi melalui program membaca, pojok baca, dan penyediaan fasilitas pendukung. Namun, di tengah perkembangan teknologi, kebiasaan membaca siswa menghadapi tantangan baru. Kehadiran gawai dan media digital turut mempengaruhi minat siswa untuk membaca secara rutin. Oleh karena itu, membangun budaya literasi tidak dapat dilakukan oleh sekolah saja. Dukungan keluarga dan lingkungan menjadi bagian penting dalam membentuk kebiasaan membaca yang berkelanjutan. Melalui kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, budaya baca diharapkan dapat terus tumbuh dan menjadi bekal generasi muda dalam menghadapi masa depan. Karena literasi bukan hanya tentang membaca buku, tapi juga tentang membuka wawasan, memahami dunia, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang lebih baik.